kami ucapkan selamat datang kepada seluruh pengunjung Nafas Ajifa Experience Space 2025. Sekarang kita akan memasuki sesi talk show dari jurusan Teknik Sipil. Sebelum lebih jauh lagi, kami akan memperkenalkan diri kami. Baik, perkenalkan nama saya Deananda Pinangkaan. Saya bersama dengan rekan saya. Saya Paula Valeria Doroti. Kami dari jurusan Teknik Sipil. Kami akan memandu jalannya acara di hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya lebih lanjut lagi, di sini kami mau mengundang mungkin kepada pengunjung-pengunjung dari Paskal 23 untuk boleh ikut berpartisipasi karena ini terbuka untuk umum. Betul banget, buat seluruh yang ada di sayap kanan, kiri, dan depan saya boleh bergabung. Ini terbuka untuk umum, terutama bagi yang penasaran mengenai Universitas Kristen Maranatha. Ada jurusan apa aja sih, ya kan Kak? Khususnya jurusan kita dong Kak. Ya, khususnya jurusan Teknik Sipil ya. Kita mau ngapain aja sih Kak di talk show ini? Nah, sebelumnya nih kita akan menjelaskan dulu lebih lanjut tentang apa sih itu teknik sipil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu nih Kak. Di sini kita akan mendengarkan talk show yang akan diberikan langsung oleh salah satu dosen dari teknik sipil yang dimana dosen ini sangat pakar dalam bidang ini Kak. Oh, menarik banget ya Kak. Iya pastinya sangat ahli ya di bidang teknik sipil ini gitu. Bagi seluruh pengunjung dan seluruh pengunjung Paskal dan seluruh pengunjung Nafas Ajifa Experience Space 2025 boleh berpartisipasi pada acara kita hari ini. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan singkat mengenai teknik sipil. Nah, yang pertama-tama apa sih itu teknik sipil? Nah, jadi di Universitas Kristen Maranatha itu ada salah satu jurusan yaitu teknik sipil yang merupakan program sarjana yang telah berdiri selama 59 tahun dan di tahun ini akan genap 60 tahun Kak teknik sipil. Jadi kita bakalan reuni yang ke-60 tahun ya Kak ya? Betul Kak. Nah, selanjutnya teknik sipil itu ternyata sudah terakreditasi unggul di Universitas Kristen Maranatha. Keren banget ya Kak. Kita tuh ada di fakultas apa sih Kak di Universitas Kristen Maranatha? Nah, jadi teknik sipil itu tuh berada di naungan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Nah, boleh banget nih bagi seluruh anak SMA mungkin yang tertarik untuk mendaftar, banyak banget beasiswa yang bisa didapatkan di Teknik Sipil Maranatha. Tidak hanya di Teknik Sipil Maranatha ya, di universitas di jurusan-jurusan lain juga banyak banget beasiswa yang Betul bisa banget, didapatkan. Kita kasih spoiler dikit ya Kak ya, di Teknik Sipil Maranatha ada program 3+2 yang mana kita akan melanjutkan S2 selama 2 tahun di luar negeri ya Kak? Ya, di NCKU Taiwan. Nah, betul sekali nih Kak. Nah, terus Kak di teknik sipil ini tuh kita kadang beasiswanya bahkan ada yang 100% loh Kak. Betul banget, banyak banget beasiswa 100% ya Kak ya. Bagi seluruh pengunjung yang tertarik boleh menghadiri atau datang ke booth yang ada di sebelah kiri saya. Sekali lagi kami mau mengundang kepada seluruh peserta bahkan yang ada di Paskal 23 ini untuk bisa ikut dalam kegiatan saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara apa nih Kak? Kita akan mendengarkan talk show dari salah satu dosen kita. Nah, talk show yang akan dibawakan ini yaitu berjudul Tech Meets Construction, How BIM is Shaping Our World. Yang dimana siapa sih Kak dosen kita itu? Boleh, kita akan mendengarkan judul yang tadi dibacakan oleh Bapak Roy Miliardi STMT. Kepada Bapak Roy kami persilakan. Boleh diberi tepuk tangan untuk Pak Roy. Halo, selamat sore semuanya. Sesi ini akan saya coba jelaskan teknologi di bidang konstruksi. Namanya BIM atau biasa mungkin dibacanya BIM gitu ya. Untuk teman-teman yang di sini ada yang udah tahu BIM ini apa? Ada yang sudah sempat cari tahu?
Atau justru mau cari tahu? Oke. Ya, jadi kalau teman-teman pernah lihat storygram dari Nafa Sajiva ini, semalam atau beberapa hari ada proses pembangunan si experience space ini. Ada yang pernah lihat? Nah, itu kan dia mengkonstruksi ya. Mungkin pemikiran teman-teman kayaknya kalau proses ngebangun atau ngekonstruksi ini benar-benar kayak hard skill gitu. Nggak ada teknologi yang bisa dipakai gitu. Nah, sebenarnya ada kalau di bidang konstruksinya sendiri dia adalah salah satu teknologi baru namanya BIM ini. Boleh next. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan apa itu BIM, kenapa BIM ini mulai dipakai di bidang konstruksi, dan nanti kita akan experience juga teknologi dari BIM ini gitu. Bisa merasakan manfaat dari teknologi BIM ini. Ya, pada dasarnya BIM ini adalah platform untuk kita para pelaku konstruksi. Selain dari civil engineer, ada teman-teman dari arsitek, teman-teman dari desain interior untuk bisa berkolaborasi di satu platform yang sama gitu. Bisa dilihat di sebelah sana ya, ada gedung 3 dimensi. Jadi biasanya sebelum ngebangun selalu dimodelin secara 3 dimensi. Yang jadi kendalanya untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, misalkan seperti ini saya berkomunikasi dengan teman-teman semua menggunakan bahasa Indonesia cukup ngerti gitu, ataupun bahasa lainnya yang kita bisa saling mengerti. Di bidang konstruksi, cara untuk berkomunikasi antara para pelaku, antara saya civil engineer, antara teman-teman dari arsitek maupun desain interior, cara berkomunikasinya ialah lewat gambar. Jadi melalui gambar kita bisa berkomunikasi di mana lokasinya, bagaimana desainnya dari tiap-tiap pihak. Sebagai gambaran di mall ini gitu ya, bisa kalian lihat banyak bidang yang terkait. Secara khusus misalkan teknik sipil itu dia berkontribusinya dalam memastikan kekuatan dari gedungnya ini. Sementara dari arsitek lebih fokus pada fungsi ruang, dan mungkin teman-teman dari interior bisa kalian lihat banyak ornamen-ornamen membuat bangunan bisa menjadi lebih estetik. Ya, itu sekilas. Jadi pada dasarnya BIM ini adalah platform untuk bisa berkolaborasi. Karena sekarang kita sudah masuk dunia digital, platform ini bentuknya juga digital gitu. Nah, di sini ada macam-macam dimensi dari BIM ini. Pada dasarnya model yang dibangun ialah basisnya 3 dimensi, karena kita masih hidup di dunia 3 dimensi. Sementara dimensi yang lainnya itu sebenarnya bukan dimensi, tapi entitas informasi yang ditambahkan pada model 3 dimensi ini. Sebagai contoh, kalau kita ngebangun maunya tepat waktu, biayanya nggak bengkak gitu ya. Terus terakhir, ada isu sekarang climate change, jadi bagaimana gedung yang dibangun ini nggak menghasilkan emisi karbon yang berlebih, dan terakhir nanti kita melalui BIM ini bisa mereduksi kecelakaan kerja yang ada gitu. Nah, ini gambaran ya, kenapa harus pakai repot-repot beralih digital gitu. Nah, bisa dilihat teknologi BIM ini yang warna biru ya. Nah, yang warna biru ini teknologi BIM, untuk yang arah Y-nya itu adalah effort. Untuk yang tradisional atau sebelum BIM ini yang warna kuning, bisa dilihat untuk peak effortnya dari BIM, memang kita harus memodelkan sedetail mungkin apa yang mau dibangun nanti gitu, melalui program 3 dimensi yang tadi. Sementara untuk yang tradisional, awalnya karena basisnya 2 dimensi, jadi kita kirim-kirim gambar antar pihak. Memang terasa di awalnya terasanya tidak banyak effort gitu. Cuman nanti pas pada mau pelaksanaannya, itu akan mulai muncul banyak beban gitu. Jadi kita berusaha memindahkan effortnya ini dari belakang ke depan gitu. Dan itu berpengaruh pada cost yang cukup tinggi. Nah, bisa dilihat di sana juga proses komunikasi dari BIM. Sekali lagi ini platform untuk berkomunikasi secara digital.
Jadi pada dasarnya semua pihak yang terlibat, ada civil engineer, ada arsitek, desain interior, juga banyak project manager yang punya gedung dan yang lain-lain, bekerja di satu model yang sama. Jadi semuanya bekerja di satu model yang sama, sehingga kalau ada clash atau lain mulai terdeteksi sejak awal. Nah, sebelum ada BIM itu seperti apa gitu ya? Nah, di sini sedikit sejarah singkat dari BIM ini. Bisa dilihat di tahun hampir sampai tahun 80-an, kalau kita mau bangun gedung itu kita menggambar secara manual gitu ya. Bisa dilihat, jadi arsitek menggambar manual, orang sipil, teknik sipil menggambar manual, sehingga nanti baru dibangun di lapangan gitu. Tergantung juga ukuran ya, bisa dilihat yang di slide bawah, itu orang bisa tiduran gitu di gambar-gambar dari BIM gitu. Karena ya saking dulu teknologinya belum semaju itu gitu, kita ngegambar yang apa yang kita rencanakan di kertas gitu. Kemudian kita teknologi cukup maju hingga tahun 2000-an mulai pemindahan digital. Cuman kendalanya di digital ini kita hanya memindahkan kerjaan 2 dimensi ini dalam bentuk file saja. Tapi output produknya masih 2 dimensi. Nah, ini yang perlahan-lahan kita dorong menjadi teknologi BIM ini pada dasarnya basisnya ialah model 3 dimensi dan cloud base. Jadi semua bisa bekerja pada platform yang sama. Nah, ini sebelumnya juga untuk berkomunikasi cukup rumit kompleksitasnya gitu ya. Di sana sebagai contoh arsitek sebagai tim leading gitu. Setelah menggambar gambar, biasanya dia berkoordinasi dengan misalkan orang sipil ataupun interior. Nah, setelah dari teknik sipil ada input, dia kembali lagi ada revisi. Nah, setelah itu misalkan dia lempar lagi ke engineer mechanical listrik gitu. Ternyata di listrik ada masalah, jalur listriknya harus nembus kolom gitu ya. Nah, nanti rumit, jadi bolak-balik karena kita nggak punya satu model platform untuk kita sama-sama bekerja. Itu yang terjadi sebelum BIM ini ada gitu, teknologi BIM. Oke, untuk bisa memahami lebih jauh, kita akan ada sedikit simulasi teknologi BIM. Tentunya saya nggak akan nyuruh kalian bangun rumah di sini. Kita akan simulasi dengan mainan mini block. Kita akan coba bangun rumah sederhana aja, ya mungkin seperti pos ronda gitu ya. Kira-kira ada yang mau jadi volunteer? Kira-kira mau jadi arsitek, civil engineer maupun desain interior? Ada yang untuk mau simulasi volunteernya? Dari ini yang di tengah ada yang mau jadi volunteer? Tes. Mungkin boleh dari teman-teman yang di sini yang masih sekolah, mungkin boleh 4 kakak-kakak yang di sini boleh maju dulu. Kita ada banyak banget yang bakal teman-teman peroleh sih dari kegiatan ini. Bahkan di akhir sesi itu ada merchandise yang boleh teman-teman bawa pulang nanti. Boleh bertiga mungkin? Ayo. Kita di sini mainnya grup, jadi kita nggak individu kok. Nah, ini kakak berdua ini udah berani banget nih mau maju. Boleh, ayo. Oh ya, makasih. Oh boleh. Boleh langsung maju aja. Nah, 3 lagi nih kak. Nah, yang di sini boleh nih maju 3 lagi. Nemenin temannya ini kasihan bertiga di depan loh. Oke, ada cowok. Nah, cowok lagi boleh 2 orang. Cowok. 2 dulu kak, 2 dulu kak. Ya. Nanti yang satunya di sesi selanjutnya.
Nah, boleh geser lagi dikit? Oke, mungkin sebelumnya boleh kita perkenalan dulu. Nah, boleh Saya asal sekolah dari Semak BPK. Nama nama, nama saya Abim. Saya juga dari SMA Kristen BPK. Aku semuanya dari SMA Kristen BPK. Oh, kecuali kakak. Saya Angelika Giovanni, dipanggilnya Fang Fang. Saya dari SMAK PPPK juga. Nama saya Melsi. Saya Gebi dari Teknik Industri Maranatha. Saya Stefanus dari SMAK BPPK. Saya Maksi dari SMAK BPPK juga. terima kasih atas kesediaannya. Oke, kita lanjutkan. Ini udah ada 6 orang. Kalian bisa bagi jadi 2 tim. Satu tim jadi terdiri dari 3 orang. Oke, yang satu tim lagi bisa ke sebelah sini. Oke. Ya, jadi untuk simulasi BIM ini kita ada 2 sesi. Sesi pertama bagaimana merasakan sebelum adanya teknologi BIM dalam membangun. Dalam simulasi ini kita akan membangun rumah pakai Lego gitu ya. Aturan mainnya sederhana untuk yang sesi ini. Jadi nanti kalian masing-masing pastikan ada 3 orang. 3 orang ini kalian tentukan perannya. Ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi desain interior, ada yang satu lagi yang jadi struktur engineer. Nah, untuk tiap masing-masing arsitek ini digambarkan dengan yang mini block yang warna merah ya. Nah, terus yang struktur engineer ini yang warnanya biru. Yang terakhir itu interior designer yang nanti akan masang mini block yang warna kuning dan hijau ya, hijau yang atas gitu. Bisa didiskusiin dulu, bagi-bagi tugas ya. Kira-kira siapa yang mau merah, siapa yang mau kuning, siapa yang mau biru gitu. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar. Nah, aturan nanti pemasangannya sama untuk yang sesi ini. Jadi untuk setiap kontraktor ya, maksudnya kontraktor arsitek maupun kontraktor struktur maupun kontraktor interior, itu hanya boleh memasang legonya hanya sesuai warnanya, masang dan melepas. Jadi kalau ada yang salah, contoh misalkan arsiteknya salah masang ini, kan harus dilepas ya. Nah yang melepasnya itu harus yang merah juga gitu. Nggak boleh dipakai kontraktor lain. Itu sebenarnya menggambarkan konstruksi di lapangan gitu. Nggak mungkin kita masang kolom tapi ditebang sama misalkan bukan pihaknya gitu. Jadi yang masang sama yang lepas harus orang yang sesuai warnanya gitu. Terus nanti pada saat pemasangan Lego itu hanya boleh ada 1 orang aja. Jadi nggak boleh rame-rame, harus bergantian. Satu masing-masing satu, nggak boleh barengan. Jadi merah dulu pasang, misalkan nggak sempat keluar, baru yang selanjutnya entah biru atau kuning gitu. Waktunya nanti setelah ini kita kasih waktu 5 menit, nanti dibantu kakak-kakaknya ada Kak Hubert sama Sam untuk merencanakan. Nanti pelaksanaannya itu di waktunya maksimum 3 menit. Untuk bisa kita jadi rumah pos ronda ini gitu ya, yang sederhana gitu. Itu, mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke planning time-nya. Itu dikatakan. Ya, oke. Nanti untuk membentuk rumahnya ini sebagai informasi di laptopnya ini masing-masing ada gambar kerja, nanti mungkin bisa ditampilkan.
Ini buat para peserta. Ya, untuk yang untuk timnya bisa melakukan planning dari sekarang. Ya, sambil menunggu mereka melakukan planning atau koordinasi antar setiap timnya, bisa dilihat di depan ya. Jadi yang dilihat mereka di laptop itu apa? Ini pada saat sebelum teknologi BIM itu ada. Jadi seperti yang tadi jelasin ya, jadi masing-masing pihak biasanya menggambar hanya sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Misalkan arsitek, dia fokus pada gambar arsitek, struktur pada fokus pada gambar struktur, dan tim interior design akan fokus pada interior design gitu. Memang praktek di lapangan biasanya ada dikoordinasikan lagi dalam gambar 2 dimensi ini gitu. Di sini mungkin kalau kita masang Lego kayaknya sederhana gitu ya, tinggal pasang. Perlu diperhatikan ya, yang jadi challenge di sini kalau kita konstruksi jangan sampai masang sesuatu yang bukan di tanah milik kita gitu ya. Kamu geser semeter dikit masuk tanah orang, ya itu nanti bermasalah ya. Nah, jadi di proses planning ini direncanain dulu ya, kira-kira tahu masang Legonya tuh di blok yang belah mana gitu, mini bloknya. Waktunya baru 2 menit, sisa 3 menit. Kalau kira-kira udah siap, kita bisa mulai saja. Waktunya sudah 3 menit, 2 menit lagi untuk koordinasi nih. Kira-kira strategi membangun rumahnya seperti apa? Waktunya 1 menit lagi.
Waktunya 30 detik lagi aja. Sudah siap ini timnya? Oke, waktunya udah habis ya untuk yang planning. Sekarang kita akan masuk ke construction. Construction ini dikasih waktu 3 menit. Dikasih waktu 3 menit untuk bisa membangun tadi ya rumahnya. Sudah siap tim sebelah sini? Siap? Aturannya tadi ya, pas masang itu hanya boleh seorang, ya boleh bisa baris kayak gitu ya dari tim sebelah sini. Oke, sudah siap. Waktunya, oke. Kita mulai 3 menit dari sekarang. Ya, 3, 2, 1, start. Ya, langsung aja. Kalau biasa main Lego kayaknya santai gitu ya, pasang-pasang gitu. Yang jadi kendala di sini kan kita ada batas lahan ya, patok lahan gitu. Kita jangan masang sesuatu di lahan orang gitu. Oke, ini jadi tadi ada 4 layer ya. Tim sebelah kanan ini baru 1 layer. Tim sebelah kiri juga masih 1 layer. Waktunya baru 1 menit. Oke. Sisa 2 menit lagi. Nah, ini ada yang dicopot ya, kontraktornya kontraktor biru nih dicopot. Nah, itu yang merah nggak boleh itu, harus sama kontraktor merah juga dicopotnya. Oke, waktunya sisa 1 menit lagi. Oke, sisa waktunya berapa? 10 detik lagi. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Kasih tepuk tangan dulu untuk ini tim kontraktor kanan dan kiri. Ya, kita lihat untuk yang kanan dulu ya. Ini berhasil 2 layer lebih 1 ya. Mau ke 3 layer ya. Oke. Untuk yang sebelah kanan, oh ini masih 1 layer. Nah, oke, nggak masalah.
Kira-kira apa yang jadi challenge gitu? Pernah main mini blog seperti ini sebelumnya? Pernah. Mungkin bisa di-sharing apa sih yang kok jadi kayak lama atau susah gitu? Soalnya nggak tahu selanjutnya tuh ke arah mana. Karena beda kan, yang satu merah, yang satu biru, yang satu kuning. Kalau dari aku yang nge-challenge tuh sebenarnya dari hitungan bloknya sih, itu aja. Iya. Mungkin kerjasamanya juga berpengaruh, jadi sulit untuk. Ya, tadi poinnya sudah dirasakan ya sama kontraktor sebelah kanan. Jadi karena gambarnya masing-masing itu per warna dan itu widget yang memang praktik yang dilakukan. Jadi nggak tahu nih pas masang di lapangan ya taunya hanya warna merah gitu. Ternyata di lapangan ada warna kuning sama biru gitu. Sekarang kita tanya yang kontraktor sebelah kiri, kendalanya apa ini? Baru satu layer. Kalau kendalanya sih karena ini kan satu warna satu orang gitu, jadi susah buat koordinasinya juga sama kurang presisi gitu buat ngitung per bloknya gitu. Ya, kendalanya mulai dirasain nih. Posisinya kita setiap orang dapat gambar, pas ngelaksainin susah gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau cobain sesi dengan teknologi BIM. Nah, sesi selanjutnya ini mungkin dari teman-temannya ada yang mau nyoba lagi dengan teknologi BIM? Boleh, bagi seluruh peserta boleh menghadiri 3 orang lagi ya Pak ya, untuk ikut mencoba dengan teknologi BIM ya Pak? Iya. Oke, boleh 3 orang, boleh seluruh bebas dari mana aja. Nah, untuk yang ini kan lumayan ya, progresnya lebih maju ya. Kita kasih privilege nih, nyoba sekali lagi dengan teknologi BIM. Jadi yang buat 3 cewek ini ya Pak ya? Ya. Oke. Yang sebelah sini terima kasih, nanti ada hadiah telah berpartisipasi jadi kontraktor ya ceritanya. Boleh, di akhir acara akan ada merchandise ya. Nah, ini 3 orang yang akan mencoba mentantang 3 kelompok sebelumnya tadi Pak. Betul. Nah, dengan teknologi BIM ya. Boleh, mungkin biar lebih semangat bikin nama kelompoknya dulu kali ya buat 3. Iya. Boleh, apa tadi nama kelompoknya Kak? Cihuy. Cihuy. Ya, buat 3 cewek ini nama kelompoknya Cihuy. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh, untuk kelompok penantang, apa nih nama kelompoknya? Tim asik. Apa? Tim asik. Oh, untuk kelompok penantang, tim asik. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat tim asik. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ini bisa dibilang sesi final ya Pak ya? Iya. Nah, tim Cihuy melawan tim asik. Boleh. Ya, sekarang kita akan masuk ke penggunaan teknologi BIM gitu ya. Kalau tadi hanya dikasih gambar, kertas, maaf sebelumnya. Iya. Jadi kalau tadi hanya dikasih gambar per layer gitu ya. Sekarang kita akan coba dengan teknologi BIM, meskipun ini permainan mini block, tapi ada teknologi BIM-nya juga nih. Untuk teman-teman yang di bawah, kalau mau tahu apa sih yang mereka lihat gitu ya, model BIM itu seperti apa, bisa scan di sebelah kanan, mungkin dikasih ataupun bisa diakses itu linknya bit.ly.bim Nafa Sajiva. Baik, jadi bagi seluruh hadirin boleh men-scan QR yang ada di sini untuk melihat bagaimana sih bentuk BIM yang mereka gunakan untuk menyusun game ini ya Pak ya.
Mungkin dikasih jarak dulu sebentar untuk penonton bisa scan atau Jadi di game ini kita tuh benar-benar harus memasang blok-bloknya itu sesuai dengan warna masing-masing ya Pak ya? Betul. Gak boleh satu orang megang yang warna yang berbeda itu nggak boleh ya Pak ya? Betul. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke metode planning time. Jadi mereka akan koordinasi lagi. Untuk yang tim asik ini langsung ya, belum merasakan teknologi tadi manual, langsung dipakai BIM. Sementara ini baru akan nyoba teknologi BIM-nya ya. Oh ya. Ya, ini ada dari Prodi Teknik Sipil ya, untuk experience jadi kontraktornya lebih berasa. Jadi masing-masing tim ini, tim asik maupun tim Cihuy dibekali dengan helm proyek. Silakan dari panitia. Ya, jadi kalau teman-teman lihat proyek konstruksi gitu ya, kalau tadi keliling di Pascal ada yang pakai proyek, harusnya banyak tuh pakai helm ya. Jadi itu biar merasakan benar-benar di proyek seperti apa. Bisa dipakai aja nggak masalah. Nanti kita foto ya tim asik dan tim Cihuy ini. Wah, karena sesi final ya Pak ya, jadi pakai helm beneran ya, Biar kayak di tempat konstruksi beneran Kak, jadi kita pakai helm proyek. helm ini nih ngegambarin apa sih Kak? Kenapa kita harus pakai helm gitu? Kalau misalnya di proyek konstruksi. Yang pertama-tama sih itu untuk keselamatan sih Kak, karena kita kan harus selalu melindungi bagian kepala, apalagi di tempat-tempat konstruksi gitu kan Kak yang rawan. Jadi kita selalu perlu penting menggunakan helm proyek. Wah kelihatan udah gagah banget ya Kak ya, kayaknya udah cocok banget masuk teknik sipil Kak. Oke, sekarang kita masuk dalam planning time ya, 5 menit. Oke, ini timernya berapa Kak? 5 menit ya? 5 menit. Oke, 5 menit ya Pak ya. Oke, 3, 2, 1. Yaitu aba-aba untuk mulai planning time. Masih planning, belum mulai. Masih 5 menit, 4 menit ya? 4 menit lagi. Untuk yang penasaran, untuk para yang peserta yang hadir bisa scan QR code di depan untuk tahu sih apa sih yang dilihat model BIM-nya itu gitu. Berapa menit lagi nih? Oh masih 4 menit ya Kak ya? Masih 4 menit lagi untuk planning time.
Wah, bisa kita lihat dari tim Asik ya. Tim Asik mulai menghitung penempatan supaya enggak naruh di lahan orang ya Pak Kak ya. Oke, kita coba lihat ke tim Cihu ya Kak ya. Waktunya Iya Pak. 3 menit lagi Pak. 3 menit lagi waktunya. Wah keren banget ya Kak ya. Kayak mereka udah bisa mulai planning gitu itu udah keren banget sih Kak. Nah, diingatkan lagi ya, kalau membangun seperti ini harus sesuai urutannya ya Pak ya. Nggak bisa merah dulu, biru dulu, kuning dulu. Jadi harus selesaiin lantai 1 merah dulu, baru selanjutnya ke biru, baru terakhir ke kuning ya Pak ya. Ya, sesuai layernya ya. 2 menit lagi untuk planning time ya. Asik tuh lebih suka lihat 3D-nya ya. Ternyata kalau misalnya tim Cihuy itu lebih suka lihat per layer ya kayak. Keren banget langsung lihat 3D-nya buat tim Asik. Waktunya 1 menit lagi untuk perencanaan ya, planning. Tiga 30 detik lagi untuk planning time. Lima, 4, 3, 2, 1. Boleh Ya, langsung waktu berbaris. planning telah habis. Silahkan masing-masing. Belum. Waktu planningnya baru beres. Sekarang kita akan siap-siap untuk construction time-nya. Bisa berbaris dulu sesuai strategi masing-masing. Boleh Ini berbaris. Tim Cihuy juga, Cihuy dan Asik ya. Cihuy dan Sudah? Asik Pak ya. Sudah siap ini tim Cihuy dan Asik? Oke, kita mulai silakan. 1, 2, 3, mulai. Waktunya 3 menit. Kalau tadi tanpa teknologi BIM selesai 1 layer ya. Rata-rata 1 layer aja. Boleh berbaris ya. Hanya yang memasang blok warna itu yang boleh. Sesuai warnanya. Ya. Wah, tim Cihuy ini strateginya lihat dari layernya, Pak. Layer. Ya, per layer mereka nyusunnya. Cepet banget, Pak, buat tim Cihuy ini Ya. nyusunnya, Pak.
Sudah mulai terbiasa Pak, udah mulai cepet Sudah mereka yang terbiasa ya, menyelesaikan sudah per mulai layernya. layer kedua ini dari tim Asik. 1 menit lagi. 1 menit lagi waktunya. Tim Asik sudah memasuki layer ketiga Pak. Tim Asik juga mulai nyusul ya ini, menyusul Iya. tim Cihuy. Wah, tim Cihuy sudah memasuki layer keempat Pak Layer ternyata. 4, ya. ...30 detik lagi. Wah ini tim 30 Asik detik mulai lagi. menyusul ya, menyusul tim Cihuy. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Waktu habis. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim Cihuy maupun tim Asik ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk tim Cihuy dan tim Asik. Nah, bisa dilihat dulu sekarang untuk yang tim Asik ya. Tim Asik ini tadi belum ikut yang sebelumnya ya. Ini langsung pertama bisa dilihat langsung sudah 3 layer. Sebelumnya karena basisnya hanya dikasih teknologi sebelum BIM sulit ya. Mungkin bisa ada ini kira-kira gimana experience-nya dan teknologi BIM ini Boleh. dari tim. Mungkin setelah kita bikin pondasi awalnya, jadi kita lebih gampang setelah ngelihat layer-layernya itu, jadi lebih cepat nyusun-nyusunnya setelah ada pondasinya. Oke, itu experience yang pertama kali pakai BIM dan hasilnya lebih cepat ya. Nah, sekarang kita tanya untuk yang tim Cihuy ya. Gimana pengalamannya tadi? Sebelumnya kan pakai teknologi manual, sekarang dikasih bantuan teknologi BIM ini. Gimana pengalaman perbedaannya? Untuk dari yang tadi kan lihat yang sesi pertama tuh lihat dari PDF itu tuh agak sulit untuk nge-scrollnya. Tapi kalau lihat pakai yang 3D ini tuh jadi lebih kelihatan gitu, jadi lebih jelas dan lebih gampang juga bikinnya gitu. Oke, yang lain? Pakai 3D ini tuh kayak udah tahu layer satunya tuh apa, layer 2-nya apa, langsung Udah tahu juga warna-warna Ya, lainnya ya, ya, sama-sama. jadi pas gampang ya. Mungkin kalau pakai yang 3D ini lebih cepat untuk melihatnya gitu. Lebih cepat Daripada yang PDF. daripada yang tadi masih manual ya. Oke, terima kasih sekali lagi, kasih tepuk tangan untuk tim Asik dan tim Cihuy. Terima kasih untuk jadi volunteer merasakan langsung ya manfaat dari teknologi BIM. Mungkin mau didokumentasikan dulu ini tim Asik dan Cihuy dengan kostum proyeknya. Boleh didokumentasikan dulu menggunakan helm proyek ya Pak ya. Udah ya? Boleh. Silakan untuk dokumentasi. Boleh dipegang hasilnya. Dipegang dulu ya legonya. Oke. Satu lagi untuk yang tim Asik, silakan. Boleh. Bagi tim Cihuy dan tim Asik dan tim sebelumnya boleh mengikuti acara hingga berakhir. Akan ada merchandise di akhir acara nanti. Oke, terima kasih. Bisa kembali lagi ke tempatnya ya. Nanti ke panitia aja. Ya, dari simulasi tadi sebenarnya
apa yang dihilangkan dari teknologi BIM ini gitu. Yang dihilangkan dari teknologi BIM ini ialah overwall syndrome ya. Kalau tadi kan dari tim Cihuy ya, Cihuy kan merasakan langsung gitu. Pas dia pakai paper base, masih dikasih pakai gambar, yang dia tahu ya hanya warnanya dia aja gitu. Warna merah, yang arsitek yang merah gitu ya, yang biru-biru, yang satu kuning-kuning gitu. Nah, pas pelaksanaan di lapangan kok muncul warna lain gitu ya. Muncul warna lain, bingung gitu kan ya tadi. Nah, yang overwall syndrome ini yang dihilangkan oleh dari teknologi BIM ini. Jadi tadinya komunikasinya harus tanya nih, kenapa ada merah, ada biru. Melalui model BIM tadi yang diakses tiap orang, semua bisa satu model untuk menginformasi sisanya gitu ya. Nah itu manfaat dari teknologi BIM, kebetulan experience-nya langsung ya, jadi proyek. Nah berikut ada beberapa demo ya, manfaat dari beberapa dimensi BIM gitu. Tadi kan diinfokan ada 8 dimensi gitu, how come gitu. Kita masih hidup di dunia 3 dimensi, kenapa sampai 8 dimensi gitu. Berikut ialah beberapa demo ya, pemodelan BIM untuk di perencanaan gedung ya, bisa di play. Nah ini sebenarnya BIM-nya startingnya dari 2 dimensi ya. Kalau kita perencanaan gedung, kita tentukan lokasi. Nah ini pemodelan dari sisi arsitektur dan interior. Nah karena kami di teknik sipil fokusnya pada bidang kekuatan struktur. Ini pemodelan dari strukturnya, jadi memastikan bahwa modelnya itu gedungnya itu kuat, tapi di inputnya di satu model yang sama gitu. Jadi sebenarnya arsitek pun bisa melihat pekerjaan dari struktur gitu ya. Nah ini perhitungan kekuatan dan lain-lain. Nah ini selain itu juga tadi ada tim dari, harusnya pada saat gedung seperti ada toilet itu butuh namanya plumbing ya, pemipaan dan lain-lain. Ini pun BIM ini di satu model yang sama, prinsipnya kolaboratif sudah. Kemudian tadi ada dimensi keempat. Dimensi keempat ini apa gitu? Dimensi keempat ini tadi masalah penjadwalan ya. Jadi kita bisa mensimulasikan gitu ya. Bisa dilihat di bawah pada tanggal berapa harusnya sudah jadi gedungnya tuh seperti apa. Kita sudah ada perkiraan gedung yang sesuai dengan perkiraan gitu. Apakah ada prediksi ya, ini itu akan telat atau on time. Kemudian nanti di dimensi kelima itu kita menambahkan namanya informasi biaya. Jadi kalau kita bangun rumah takutnya over budget gitu. Nah ini bisa dikontrol melalui BIM ini, mudah-mudahan dia tidak over budget gitu ya. Jadi ini sistemnya real time di lapangan, kira-kira dia pada waktu tertentu kita bisa estimate pengeluaran dari proyeknya itu over budget atau masih on progress gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian ini ada dimensi ke-6. Dimensi ke-6 ini dari model 3 dimensi tadi kita menambahkan sisi dari sustainability. Contohnya ini sunpad analysis. Mungkin ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman arsitek untuk efisiensi seperti di gedung ini gitu ya. Atasnya kita terbuka menjadi efisiensi energi karena memanfaatkan cahaya. Selain itu juga model ini memanfaatkan juga perhitungan emisi maupun dampak lingkungan berdasarkan material yang dipasang di model yang sama gitu. Biasanya karena ada tuntutan green chip ya, jadi sertifikasi dan lain-lain salah satunya bisa diukur melalui model BIM. Jadi ada yang perlu direparasi dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan BIM ini gitu. Jadi kita punya digital twin-nya. Oke, dan yang terakhir adalah
Yang terakhir BIM ini dimanfaatkan untuk mereduksi kecelakaan kerja. Jadi ini salah satu riset dari mahasiswa Teknik Sipil Maranatha. Kita punya salah satu proyek gedung yang telah dibangun ya di Sumatera Utara, bangunan tinggi. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja, kita identifikasi dengan memanfaatkan model BIM ini, kira-kira apa yang menjadi bahaya utamanya untuk pada saat tukang melaksanakan di lapangan gitu. Nah, salah satunya ini ada falling object. Jadi kalau bangunan tinggi ciri khasnya dia ada falling object, benda jatuh dari atas gitu ya. Salah satunya kita modelkan safety net dan lain-lain supaya meminimalisir. Selain itu untuk pekerjaan di ketinggian juga ada dimodelkan ya masalah scaffolding dan lain-lain. Ini bisa meminimalisir, kita tahu kebutuhannya seperti apa gitu. Ya, ini sedikit info ya bagi adik-adik yang SMA yang tertarik. Jadi di teknik sipil ini sudah dicoba di assign di dalam kurikulum. Ini salah satu hasil karya dari mahasiswa semester 2 ya, sudah bisa pemodelan sederhana untuk 3 dimensi, untuk yang nanti lainnya ada di semester-semester atasnya. Ya, untuk yang lebih tertarik di sini ada lebih dalam masalah BIM tadi bisa ditinjau di salah satu YouTube channel kami. Oke, terima kasih. Itu untuk sharing tentang teknologi BIM ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Roy atas pemaparannya. Bahkan tadi ada beberapa games yang begitu menarik ya Kak ya. Iya. Tadi teman-teman di sini banyak yang ikut, bahkan dari yang SMA pada ikut semua Kak. Iya. Karena pada seru-seru gitu Kak. Kan tadi Iya. lihat gak sih tadi pas mereka lagi main begitu antusias banget. Semangat banget ya Kak ya. Iya dong Kak. Nah selanjutnya ini kita ada sesi apa Kak? Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan mengenai KBK. Oh, jadi di teknik sipil itu ada yang namanya KBK ya Kak ya. KBK itu apa sih Kak? Apa itu Kak KBK? Kelompok Bidang keahlian. Di teknik sipil itu ada 5 KBK ya. Ada apa aja Kak? Nah yang pertama itu ada struktur, yang kedua ada geoteknik, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada hidroteknik, dan yang kelima itu ada pemetaan dan manajemen konstruksi. Nah boleh nih diingat-ingat Kak, ini aku kasih clue aja ya Kak ya, diingat-ingat ya Kak ya. Boleh diingat-ingat ya 5 KBK di teknik sipil. Nah boleh kami undang 5 mahasiswa teknik sipil iya, yang betul, akan Kak. memberikan pemaparan mengenai masing-masing KBK. Nah siapa aja sih itu Kak? Nah boleh kita langsung undang aja kali ya Kak ya. Nah untuk teman-teman yang dari teknik sipil yang akan memberikan pemaparan kami undang ke depan. Mungkin untuk Bang Hans yang dari KBK Geoteknik boleh maju ke depan. Lalu ada Bang Nikola sama Bang Jos dari KBK Transportasi dan Pemetaan. Boleh maju ke depan? Oh mungkin dari logistik kami perlu 1 kursi lagi.
Nah, jadi ini Kak, kakak-kakak bahkan abang-abang yang dari teknik sipil yang akan menjelaskan sedikit tentang KBK-KBK yang ada di teknik sipil. Boleh. Sebelumnya kita akan memperkenalkan Iya. kakak-kakak, abang-abang yang akan memberikan pemaparan mengenai KBK di teknik sipil. Nah, Boleh dari Kak Zira dulu mungkin Kak ya. Nama sama dari KBK apa gitu Kak? Oke, halo, nama aku Zira Marani, aku dari KBK Struktur. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Yonatan Adi Saputra dan saya dari KBK Struktur. Halo semuanya, kenalin nama aku Jos, aku dari KBK Pemetaan juga Transportasi. Selamat sore semuanya, saya Nicholas dari KBK Manajemen Konstruksi. Halo, selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Hans dari KBK Geoteknik. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Eskiel, saya dari KBK Geoteknik. Terima kasih nih untuk abang kakak. Nah sebelumnya nih kalau di teknik sipil itu biasanya kalau untuk yang kakak-kakak atau abang-abang itu yang cowok dipanggil abang, kalau yang perempuan dipanggil kakak. Betul banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja mungkin kita langsung masuk ke pemaparannya ya Kak ya. aja ya Kak ya. Mungkin di pemaparan yang pertama ini akan dimulai dari KBK Struktur, dari Kazira dulu. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kami dari tim KBK Struktur, jadi kita mau sama-sama menjelaskan mengenai apa aja sih yang ada di KBK Struktur itu dan kita mau pelajari apa aja sih sebenarnya di KBK Struktur. Bisa di next? Jadi di KBK Struktur ini kita berfokus sama pembangunan struktur yang mencakup gimana sih bangunan itu bisa menahan beban dan gaya serta mastiin keamanan dari bangunan tersebut dan kestabilannya, juga efisiensi dari suatu bangunan. Next. Jadi biasanya kita struktur itu ada beberapa software yang digunakan, yaitu ada ETAP, SAP, sama SP Kolom. Nah untuk biasanya kita gambar dulu bangunannya itu pakai AutoCAD atau enggak Revit. Nah untuk Oke, jadi biasanya kita tuh sebelum kita menghitung strukturnya gitu ya, atau sebelum kita tahu strukturnya, kita biasanya tuh mendesain dulu, merencanakan dulu gitu. Kadang hasil desain atau perencanaan itu kita dapat dari tim arsitek gitu. Jadi sebelum itu biasanya kita diskusi dulu sama arsitek mengenai penempatan kolom. Kolom itu apa sih? Jadi kolom itu yang menahan beban-beban secara vertikal. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat ada tiang-tiang, nah ini tuh merupakan kolom gitu. Jadi sebelum itu biasanya kita menggambar dulu, mendesain dulu menggunakan CAD ataupun Revit. Selanjutnya kalau misalnya bangunannya udah didesain, kita menghitung beban-beban dari bangunan tersebut pakai software ETAPS atau enggak SAP 2000. Di situ kita bakal dapat gaya geser dari struktur bangunannya, sama kita bisa dapat juga defleksi dari bangunannya kalau misalnya ada gempa terjadi. Terus ada juga kita pakai software SP Kolom, itu kita buat ngitung kapasitas dari kolom tersebut gitu. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan Pak Aroy. Ini dari contoh 3 dimensi yang biasanya kita hitung gitu ya, strukturnya itu seperti apa dan penempatan kolom baloknya itu seperti apa. Jadi ini contohnya seperti ini.
Oke, ini selanjutnya salah satu dari software etaps. Jadi kita ngitung kolom, balok, pelatnya juga, dan kita juga bisa ngitung kekuatan dari dindingnya. Ya, ini contohnya tadi mengenai 3 dimensi tadi. Jadi setelah digambar secara 2 dimensi, dibuat 3 dimensi, baru dihitung. Dan selain itu, di KBK Struktur juga kita nggak cuma belajar aja, tapi kita juga coba untuk magang gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu program Kampus Merdeka, nah kita biasanya ikut juga mengenai Kampus Merdeka, dan kebetulan kita magang di Kementerian PUPR di Direktorat Jenderal Perumahan. Nah, ini merupakan contoh-contoh kegiatan yang kegiatan-kegiatan magang di KBK Struktur mengenai program MBKM. Nah, biasanya di program MBKM atau magang di struktur, kita ada berbagai bidang gitu. Jadi ada yang menangani rumah, terus ada yang menangani gedung. Ini salah satu contoh yang menangani rumah. Jadi kita menangani rumah yang memang kurang layak huni gitu ya, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi kita coba bantu untuk menghitungkan strukturnya, dan kita menghitung estimasi biayanya supaya seefisien mungkin untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu. Ya, ini kita coba untuk lihat kondisi rumahnya seperti apa dan apa yang bisa dibantu gitu ya dari rumah mereka yang kurang layak huni ini. Ya, ini kita coba untuk diskusi bersama mereka mengenai anggarannya cocok nggak dengan yang ada dengan mereka gitu ya, mengenai pembangunan rumah mereka gitu. Ya, ini salah satu contoh mengenai pelaksanaan dari pembangunan rumahnya itu sendiri seperti apa. Ya, ini adalah contoh-contoh yang kita bisa bantu kepada mereka gitu ya mengenai desain rumahnya seperti apa, dan kita juga diskusi dengan mereka apakah desain rumah yang mereka ingin buat atau ingin bangun itu masih memiliki unsur budaya atau tidak. Ya, jadi itu penjelasan mengenai KBK Struktur, dan KBK Struktur banyak sekali belajar tentang struktur gitu. Jadi teman-teman yang mungkin minat banget gitu ya di Teknik Sipil Maranatha, jangan lupa join. Ya, jangan lupa join Teknik Sipil Maranatha di KBK Struktur. Kita tunggu ya. Dadah. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak dari kakak-kakak dan abang-abang dari KBK Struktur, yang dimana ada Kak Zira juga Bang Yonatan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari KBK Geoteknik, yang dimana itu akan dibawakan oleh Bang Hans dan Bang Iel. Kepada Bang Hans dan Bang Iel, boleh maju ke depan. Oke, baik, selamat sore semuanya. Tadi sudah dijelaskan di awal ya kalau saya dengan Bang Iel ini dari KBK Geoteknik. Mungkin lanjut ke PPT slide-nya. Atau PDF-nya mungkin. Oke, baik. Ini dari PPT ini kita mau jelasin bahwa saya dan Bang Iel ini kemarin itu sempat MBKM di Kalimantan Utara di tambang batubara. Selama kurang lebih itu 6 minggu melaksanakan MBKM di sana. Nah, kemudian next. Agenda apa aja sih yang kita lakukan di Kalimantan itu? Yang pertama itu ada kita observasi sampelnya, sampel fly ash. Fly ash ini merupakan sampel hasil limbah dari batubara. Kemudian yang kedua itu kita melakukan tes humidity atau kelembapan dari si sampel.
Kemudian yang ketiga kita itu melakukan namanya dry shift analysis test. Ini bertujuan untuk mendapatkan gradasi dari ukuran sampel yang kita uji coba gitu. Kemudian apa aja sih yang dilakukan selama observasi fly ash? Bisa kita lihat di sini dari sampel fly ash A kita menamanya dengan FAA dan fly ash B itu sebagai FAB. Kita bisa lihat dari DI1 sampai DI33 yang paling mencolok di sini perubahan warna dari si sampel yang menandakan bahwa kalau sampel fly ash itu basah itu sampel pertama itu basah, kemudian kita keringkan di suhu ruangan di Kalimantan itu kurang lebih kemarin mencapai sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius. Itu di 33 hari tampak lebih terang atau mencerminkan si karakter sampel fly ash ini dia lebih kering gitu kadar airnya. Oke, boleh dilanjut. Ini sama juga bisa dilihat sampel fly ash C dan fly ash D. Tampak perubahan warna sih yang paling signifikan, dan kemudian juga bisa dilihat bahwa ukuran butir dari si sampel fly ash ini itu kalau kering dia nampak lebih kelihatan daripada saat basah. Oke, next. Sama juga, oke, boleh dilanjut lagi. Nah, ini salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mengecek si kadar air dari sampel fly ash ini. Kita bisa melakukan namanya uji water content test. Uji water content test ini dilakukan dengan pengambilan sampel dari hasil quartering. Quartering ini dilakukan untuk bertujuan agar si sampel fly ash dia tercampur rata dan mencerminkan suatu sampel gitu. Dari sampel fly ash ini kita ambil kuadran yang paling kecil untuk dilakukan pengujian kadar airnya. Kadar air ini dilakukan 1 hari. Kita memasukin di oven dengan suhu 110 derajat Celcius. Boleh dilanjut. Ini tampak kurva yang telah diolah datanya di Excel. Bisa dilihat bahwa hasil water content dari fly ash A sampai fly ash J itu di hari pertama kadar airnya di sumbu Y kita bisa lihat water content atau kadar air, dan sumbu X-nya itu hari, yang menandakan bahwa di hari awal, hari pertama itu kadar airnya sangat tinggi di sekitar 70 sampai 90% kadar airnya. Kemudian seiring berjalannya waktu itu menunjukkan bahwa semakin kering si sampel fly ash. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada pengecekan humidity test yang dimana terdapat alat humidity dan kita itu mengecek ini untuk mencari kelembapan dari si sampel fly ash tersebut. Jadi selain untuk mencari water content, kita juga mengetahui berapa kelembapannya dan berada di suhu berapa sih si fly ash tersebut. Ini ada fly ash A, B, C, D. Next. Lalu masih ada, lanjut ada fly ash E dan terakhir fly ash I. Next. Oke, selanjutnya itu ada pengujian shift analysis. Ini merupakan salah satu metode juga dari KBK Geotek yang mana shift analysis bertujuan tadi sudah dijelaskan untuk mencari ukuran butir. Nah, di sini sama pertama-tama kita melakukan quartering dulu, yaitu untuk mendapatkan sampel yang representatif, lalu menimbang berat dari si fly ash-nya tersebut, lalu lanjut kita menguji shift analysis. Bisa dilihat di gambar yang tengah. Lalu setelah itu kita menimbang hasil dari masing-masing saringan yang berada pada gambar paling kiri. Next. Lalu terdapat juga kurva hasil dari shift analysis tersebut yang dimana di sini bisa dilihat menunjukkan bahwa kurang lebih si fly ash ini berada di yang lolos di 85%. Next. Oke, sama ini juga dilakukan pengujian shift analysis, tapi ini menggunakan metode wet shift, yaitu di mana sampelnya itu dilakukan penyucian terlebih dahulu. Next. Nah, di sini merupakan hasil dari sampel wet shift fly ash F. Next.
Nah, di sini sama menggunakan sifat analisis juga tapi menggunakan sampel yaitu fly ash yang G. Next. Next. Lalu sama dilakukan juga pencucian masih menggunakan sampel fly ash G. Next. 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 Dan selanjutnya ini sampel fly ash H. Next. 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 Oke, setelah itu ini merupakan kurva gabungan antara sampel fly ash dan sampel fill material dan gabungan antara sampel fly ash dan fill material yang dimana itu 65 dan 35% ya. Ya, oke, next. Dan ini kita juga melakukan pengujian menggunakan pengujian DCP yang dimana DCP tersebut akan menghasilkan nilai CBR. Dimana kita bisa lihat bahwa persentase ini yang 6,33% ini merupakan kadar air dari masing-masing fly ash yang dimana CBR tertinggi itu berada pada kadar air 20%. Next. Ini merupakan material yang kita gunakan yaitu ada agregat dan fly ash yang dimana persentasenya 65% agregat dan 35% fly ash. Nah, tujuan kita mencari persentase ini dan mencari nilai CBR itu di sini di Kalimantan itu kita bertujuan untuk menggunakan sebagai jalan tambang. Next. Nah, yang dimana ini merupakan apa ya? Anggota tim kami, Geoteknik selama BKM di Kalimantan. Oke. Next. Oke, sekian presentasi dari KBK Geotek. Ya bergabunglah di Geotek. Seru, asik, jaya. Ditunggu kedatangan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Hans dan Bang Iel. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari KBK Pemetaan dan Transportasi. Boleh kepada Bang Nicholas dan Bang Jos harap naik ke atas panggung untuk memberikan pemaparan. Halo semua, selamat sore. Saya Nicholas dan teman saya Jos dari KBK Transportasi dan juga Lab Pemetaan. Miring, Cok. Ingin memaparkan sedikit alat dari Lab Pemetaan yang menjadi kebanggaan dari Lab Prodi Sipil. Yang ini namanya Total Station. Satu lagi di sana Waterpass. Yang ini lebih modern dibanding yang Waterpass yang lebih tradisional, konvensional. Ini sudah menggunakan teknologi modern. Jadi setiap kali untuk fungsinya sendiri sama kedua alatnya. Buat namanya ngukur jarak, ngukur sudut dan kemiringan beda elevasi. Nah, biasanya kita nembak ini, kalau ini biasanya tembak ke prisma karena menggunakan laser. Kalau yang Waterpass atau sifat datar ditembaknya ke bak ukur. Bak ukur ini sifatnya mirip sama penggaris ya Pak. Sama kayak penggaris. Jadi nanti yang akan ditembak dari sini akan ditembak ke sana. Dibaca ada 3 benang yang dibaca, benang atas, benang tengah, sama benang bawah. Kalau teman-teman mikir buat kita memetakan sesuatu harus pakai meteran, kita di teknik sipil biasanya menggunakan pemetaan atau menggunakan total station. Jadi benangnya dibaca dengan menghitung 1 atau 2 menit dapat jaraknya. Daripada teman-teman mengukur dengan meteran, misalnya beda jarak 30 meter, 40 meter, pasti menggunakan waktu yang lama. Waterpass juga sama, bedanya dengan total station. Kalau total station ini bisa merekam, jadi jaraknya langsung dihitung secara otomatis. Di sini ada SD card, jadi tinggal menembak ke prismanya, mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit, udah dapat hasil pemetaannya. Dari SD cardnya dapat import koordinat, dari import koordinatnya bisa diimport ke Excel, ke Civil 3D langsung jadi hasil pemetaannya. Nah, di lab pemetaan sendiri fungsinya buat apa sih? Mungkin teman-teman sering melihat yang namanya awal-awal pembangunan, dipatok-patok dulu jalannya atau bangunannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan fungsi dari alat-alat ini. Ya, halo. Ya, selanjutnya mungkin dari hasil yang didapatkan dari Total Station juga Waterpass itu nanti dipakai untuk di perancangan jalan.
Jadi kalau teman-teman sering lihat kenapa sih jalan bentuknya gini, kenapa harus miringnya kayak gini, atau mungkin kenapa di lalu lintas itu lama, ya di KBK transportasi di Sipil Maranatha itu kita mempelajari semuanya. Dimulai dari dasar rekayasa transportasi, juga ada rekayasa lalu lintas, serta kita belajar tentang bagaimana tikungan dan jalan akan didesain. Ya dari alat ini sendiri yang kita dapatkan dari lab pemetaan itu dimasukkan ke software yang kami gunakan di Universitas Kristen Maranatha, yakni Civil 3D, di mana nanti dari hasil Civil 3D tersebut hasilnya akan digambarkan untuk menggambarkan sedikit gambaran mengenai jalan tersebut, seperti itu. Mungkin tadi baru ada satu KBK lagi yang belum kita jelaskan atau diwakili, yakni KBK Hidroteknik atau KBK yang membahas tentang air. Di sini juga kita mendesain yang namanya saluran, penampang saluran, dimensi saluran. Selain itu juga bisa diterapkan ke yang namanya coral engineering atau teknik pantai. Kita membuat dermaga, membuat yang namanya pembatas pantai, itu dilakukan perhitungan-perhitungan yang membuat desain kita kuat terhadap ombak. Mungkin ada berita yang namanya pagar laut. Nah, di situ kita juga memperhitungkan gimana agar laut itu tidak masuk ke daratan dengan mempertimbangkan engineering di bagian situnya. Mungkin sekian dari kami, mungkin buat teman-teman, adik-adik semua yang masih SMA, SMK sederajat, kita tunggu kehadirannya di Prodi Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk abang kakak yang telah memberikan pemaparan mengenai KBK. Sekarang kita mau masuk ke sesi apa nih Kak? Nah Kak, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya kayaknya kita perlu ice breaking dulu deh Kak. Ice breaking ya Kak Iya. ya? Apa tuh ice breaking kita kali ini Kak? Nah tadi kan sebelumnya udah dijelasin nih kakak-kakak, abang-abang yang di depan ini tuh berasal dari KBK-KBK yang berbeda-beda. Nah kita mau tanya nih Kak, KBK itu apa sih? Boleh, ada yang tahu nggak kepanjangan KBK? Ya, kita bakal kasih hadiah ya Kak ya? Iya, buat yang hadiah bisa menarik. jawab. Boleh, boleh maju ke depan? Boleh langsung maju ke depan. Wah, ini yang main tadi ya Kak Yang ya? main tadi, tim Cihuy ya Kak ya? Tim Cihuy, ya bener Kak. Dari tim Cihuy, ingat KBK itu apa? Boleh perkenalan dulu. Nama aku Melsi. Buat jawabannya, KBK itu adalah kumpulan bidang kumpulan kayaknya perlu dikoreksi dikit lagi bener ya Kak ya? kelompok bidang keahlian. Betul banget, jawabannya tadi kelompok bidang keahlian ya. Aduh, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh dari tim panitia? Mungkin boleh. dulu. Sebentar dulu mau dikasih. Dari panitia boleh dikasih. Terima kasih. Oh, difoto dulu. Oke. Abang Pupdok baru ya, Abang ya? Pupdok baru. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, kita masih ada 2 pertanyaan lagi, Kak, dan 2 hadiah lagi. 2 hadiah lagi ya, Kak ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, Kak. Apa tuh, Kak? Teknik sipil, kan tadi udah dijelasin di awal ya, itu jurusan teknik sipil. Nah, ada yang tahu nggak dia berada di bawah fakultas apa nih? Boleh angkat tangan 1 orang. Maaf ya yang Bang, tahu teknik Ada sipil yang berada bisa di nggak fakultas apa? Ayo, teknik sipil tuh tadi dari fakultas apa ya? Nah, mungkin di sini yang adik-adik di sini mungkin tadi ingat teknik sipil tuh tadi dari fakultas apa ya? Teknik sipil tuh ada di fakultas. Boleh ada nih Kak di ada. sebelah kanan. Ini yang dari tadi. tim Cihuy lagi ya Kak ya? Cihuy lagi ya. Benar-benar menyimak ya Kak ya? Ini kayaknya dituntas habiskan sama tim Cihuy Kak.
Perkenalan lagi, nama saya Angelica Giovanni, dipanggilnya Fang Fang. Dan untuk jawabannya, Fakultas Teknologi dan Rekayasa. Dan sedikit lagi. Dan teman-temannya mau dibantu. Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi dong. Kasih tepuk tangan buat Fan-Fan ya tadi namanya ya. Kakak Boleh. panitia boleh dikasih hadiahnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ya terakhir Kak ya, ya. Kak ya. Tadi kan ada nih pemaparan-pemaparan mengenai KBK. Boleh disebutkan KBK apa aja yang ada di Teknik Sipil Maranatha? Ada berapa tuh tadi kira-kira abang-abang kakak-kakaknya tadi kan maju ya? Cluenya ada 5 ya Kak ya? Ada 5. Ada 5. Boleh disebutkan apa aja KBK yang ada di Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha? Ayo, mungkin yang dari sini deh, kan dari tadi yang di sana mulu ya Iya Kak Kak ya, dari sebelah kanan terus dari tadi Kak. Mungkin Iya, boleh di sebelah kiri. sebelah kiri. Oh ada Kak, ada. Ada. Tadi main games juga ya Kak? Iya Kak, tadi main games juga ini tadi. Nama aku Elizabeth Caroline dari SMAK BPPK. Jadi yang aku tahu itu ada struktur, transportasi, geoteknik, hidroteknik, sama yang terakhir itu Apa nih yang terakhir? Yang terakhir tadi ya, yang paling terakhir. Boleh mungkin ada temennya yang mau bantu. pemetaan. Oke, boleh. Terima kasih, kita Terima kasih tepuk kasih. tangan lagi. Dari panitia boleh hadiahnya diberikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Nah, abis udah kayak hadiah untuk ice breaking. Sekarang Betul, kita Kak. mau mendengarkan Penjelasan dari Ketua Program Sarjana Teknik Sipil kepada Dr. Insinyur Andreas Suhendra Nugraha, STMP IPU ASEAN Eng, dipersilahkan. Selamat sore semua. Oke, baik. Mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum kami memulai, izinkan rekan-rekan yang hadir, yang duduk di kursi, boleh berdiri dulu. Kita akan meneriakan sesuatu di Pascal Hyper Square ini. Bapak Ibu pengunjung dan juga rekan-rekan teknik sipil, kita akan segera sebentar lagi mengakhiri untuk sesi teknik sipil. Seperti biasa, supaya sore ini semakin meriah seperti itu, saya akan panggil bersama-sama rekan-rekan semua. Saat saya bilang teknik sipil Maranatha, semuanya bilang sipil, sipil, sipil ya. Siap semua ya? Teknik sipil Maranatha, sipil, sipil, sipil. Ya, terima kasih, boleh duduk kembali. Ya, biasanya di teknik sipil suka teriak-teriak Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi teknik sipil kita di Universitas Kristen Maranatha sudah berumur 60 tahun ini, dari tahun 1965. Jadi bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran. Sebelum kami memulai untuk paparan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia semua dari Nafas Ajifa yang telah memberikan kesempatan untuk teknik sipil memberikan paparan di sesi sore hari ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Jadi lelah rekan-rekan tentu saja sangat berharga bagi kami di program studi teknik sipil. Kemudian juga untuk tim yang di belakang layar, terima kasih banyak untuk kerjasamanya sehingga kami dapat mempresentasikan teknik sipil.
Kemudian juga untuk Fakultas Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan atas kolaborasi dengan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Terima kasih juga untuk Pak Dekan dan Wakil Dekan, baik dari FHIK maupun dari FSRD, terima kasih. Untuk teknik sipil sendiri berdiri tadi tahun 1965, kita akan berusia 60 tahun di bulan September nanti. Kita punya tadi 5 KBK ya, jadi 5 KBK, 5 kelompok bidang keahlian. Tentu saja kita akan terus-menerus berkolaborasi dengan akademisi dan juga praktisi ya dan masyarakat. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita punya program beasiswa 3+2, jadi 3 tahun di Teknik Sipil Maranatha, kemudian 2 tahun di NCKU di Taiwan. Kemudian juga kita punya beasiswa yang dikerjasamakan dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kita akan mempunyai program Magister Teknik Sipil juga yang baru berdiri. Jadi kalau nanti rekan-rekan akan masuk ke Teknik Sipil Maranatha setelah mengenyam pendidikan sarjana teknik bisa melanjutkan studi di Magister Teknik Sipil. Dan mohon doanya juga kiranya di tahun ini kita bisa membuka program profesi insinyur sehingga kita sama-sama punya kado yang spesial untuk teknik sipil 60 tahun. Kiranya program profesi insinyur juga bisa berada di Universitas Kristen Maranatha. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terutama untuk acara Nafasa Jifa ini. Terima kasih sekali lagi untuk FHIK dan FTRC dan untuk semua insan teknik sipil dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, selamat sore dan salam sipil. Oke, kita memasuki sesi terakhir, penyerahan hadiah bagi kelompok-kelompok yang berpartisipasi di game BIM tadi ya Kak ya. Boleh bagi 9 peserta yang tadi meramaikan game BIM maju ke depan. Tadi mulai dari tim apa tadi Kak namanya? Tim Cihuy, tim Asik Cihuy. sama yang kelompok pertama tadi Kak. Ya, boleh maju ke depan. Boleh tim Cihuy maju ke depan untuk penyerahan hadiah. Ini tim Cihuy yang memenangkan 2 sesi tadi ya Kak ya. Keren banget. ya Kak ya. Boleh di tengah. Nanti. Boleh ke sini. Kami mengundang kepada Bapak Dekan, kepada Bapak Oscar Karnalim untuk penyerahan hadiah kepada tim Cihuy. Sebagai pemenang juara pertama ya Kak ya. Selanjutnya kepada tim Asik kami mengundang kepada Bu Weni untuk memberikan hadiah. Selanjutnya kami mengundang kepada Ketua Program Sarjana Teknik Sipil Pak Andreas untuk penyerahan hadiah.
boleh merapat untuk melakukan foto bersama. Ibu, Bapak boleh di tengah. Ya. Boleh gaya sipil. Boleh gaya sipil dulu nih. Ice. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan para peserta yang membantu meramaikan sesi kita hari ini. Selanjutnya kita akan pemberian sertifikat untuk pembicara, untuk Pak Roy miliar di STMT, namun dikarenakan Pak Roy sudah pulang duluan, akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Insinyur Andreas Wendra Nugraha selaku Ketua Program Studi untuk pemberian sertifikat. Untuk penyerahan sertifikat kepada Pak Dekan, dipersilakan. Pak, berikut ada goodie bag juga untuk Pak. Pemberian goodie bag kepada Ketua Program Sarjana Teknik Sipil, Maranatha. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Nggak kerasa ya Kak, kita udah di penghujung acara. Nah, sebelum teman-teman meninggalkan tempat, mungkin ada yang sudah mau pergi di sini, boleh diisi dulu link presensi yang boleh di-scan barcode-nya di depan. Betul, boleh mengisi QR yang ada di depan. Baik, saya Dea selaku MC hari ini. Dan saya Paula selaku MC pada sesi kali ini. Pamit undur diri. Dan kami tunggu di booth Teknik Sipil. Terima kasih.